dung tong tong dung tong dung tong tong dung tong tenenenonet aye dung tong dung tong dung tong tenenenonet aye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, gue opening dulu. Itu, tak dulu. Gue mau nanya, backgroundnya bisa kayak gitu kayak mana? Lu gantinya sebelum masuk, jangan pas udah masuk. Nggak asik banget lu, ngasih taunya. Gue pengen juga, jadi nanti di sini ada seseorang. Ya udah nanti gambarnya. sesi kedua. Ada gambarnya ayam. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, kapanpun kalian nonton podcast ini di YouTube atau dengerinnya di Spotify. Nah, kali ini ya mungkin kalian udah lihat ya, namanya ada Bu Sylvia, ada Anastasia, siapa lah itu namanya? Biasanya dipanggilnya Nelsi. Nah, udah lama banget gue nggak podcastan. Terus kemarin ada bisikan, jadi lu kalau podcast pakai Zoom coba biar ada videonya gitu, biar seru katanya. Oke, kita coba trial pertama, mudah-mudahan berjalan dengan baik dan mudah-mudahan apa yang dibahas kali ini relate sama kalian yang belakangan ini. Ya, kali ini tuh gue mau ngebahas soal mengikhlaskan dan merelakan, entah itu buat ke orang, buat ke barang, buat ke kejadian masa lalu, apapun itulah, pokoknya tentang mengikhlaskan dan rela merelakan. Nah, gua ini udah sama pakar-pakarnya mengikhlaskan dan merelakan gitu. Maksud ada pakar. Jadi gua Ridi berasa jadi ini banget. Gua tiap konsultasi sama mereka berdua nih pasti selalu menghasilkan sanusi yang membuat gua akhirnya iya gitu. Oke. Nah, kayaknya lebih ke ibu deh. Nah, kali ini gue mau sharing nih sama kalian gimana sih caranya mengikhlaskan dan merelakan. Ya meskipun itu agak sulit, tapi kan ya pasti lama-lama kalian bisa. Gue mau nanya, relain orang. Gue mau nanya dari Melsi dulu nih. Kenapa gua? Kenapa? Padahal lebih pengalaman ada. Kenapa harus gua? Nanti ada step by stepnya nanti. Jagoan belakangan. Belakangan. Jadi asik banget ya, udah nyiapin jawaban. Melsi, kita nggak tahu mau jawab apa. Melsi udah pernah punya gebetan kan? Pasti kan? Ada. Oh, sekarang ada? Pasti lah. Kenapa emang? Kan ini mau merelakan, mau mengikhlaskan kan? Iya. Jangan yang ada sekarang. Oh gitu. Yang udah direlain, udah diikhlasin aja. Iya. Ribet nih nanti urusannya. Panjang. Setiap kalau kata orang kan setiap pertemuan itu pasti ada perpisahan, ya kan? Ya makanya jangan ketemu kalau nggak mau pisah. Oh gitu. Iya. Tadi bukan Melsi nggak tahu siapa. Siapa itu? Nah, tahu. Kan dulu pastinya sudah pernah mengikhlaskan seseorang dong yang pernah mengisi hari-hari lu, asik. Ya. Sering. Nah, sering banget. Itu cara lu gimana buat mengikhlaskan atau merelakan kepergian orang itu gitu? Tergantung pergi gimana dulu. Misalkan
Oke, gue tanya yang perginya baik-baik dulu deh. Yang pergi baik-baik pasti jadi baik-baik juga. Oh gitu. Nah, Kita berteman, oh my god, juga kita berteman. Yang perginya tanpa pamit juga kita susulin biar pamit. oh gitu. Kayak gimana tuh? Akhirnya pamit. Contoh nyusulinnya tuh gimana coba? Nanya kemana. Oh gitu. Kemana? Tapi dijawabnya yang nggak langsung, lama emang. Tiba-tiba datang terus ya udah pamit ya kayak Oh, gitulah. Kalau Harus misal, dijelasin. oh gitu. Berarti pas proses menghilang itu cara mengikhlaskannya gimana? Ya udah main biar Terus? lupa. Oh. Terus habis itu ya cari lagi. Nggak, itu poin paling utama sih biar bisa iya. ngelupain itu emang harus ada orang baru kayak gitu. Tapi jatuhnya pelarian dong kalau ada orang baru. Enggak lah, Oh enggak. makanya pas orangnya datang tuh siapin hati gitu, hatinya nerimanya sebagai apa. Ah, gitu. Gue nerimanya kebanyakan sebagai teman. Susah. Jadi si cowoknya ini bertepuk sebelah kaki. dong sama Siapa? Lu jangan suka nyebut nama deh, udah nyebutnya orang aja. lu. Iya kan Kalau saya pasang bilang nih tayang cowok. bahaya nih. Si itu. Waduh, susah nih. Pokoknya no inisial ya. oke. Iya, no Iya, jangan. inisial. Jangan, amat sangat berbahaya kalau inisial kita sebutin karena kemungkinan besar orangnya pasti Apalagi nonton. bakalan lihat. Iya. Pasti. Lu gak usah macem-macem. Pasti. Jangan macem-macem. Pasti. Jangan keceplosan. Karena Ceplosan cut. penonton YouTube gua sama pendengar podcast gua tuh rata-rata circle terdekat kita, guys. Terdekatnya Bu Silvi, Oke, ini terdekatnya harus- Melsi, Aduh, terdekatnya gua. bahaya. Nah, ini harus hati-hati kita tuh. Ya, Kelepasan dikit, wah udah nyamber. kelepasan tuh. dikit Gimana? bahaya. Nah, meskipun gue belum mendapatkan jawaban yang puas dari Melsi, mungkin kita Yang jelas ya, yang jelas. ke Bu Silvi dulu, Oke, apa oke. ya, yang pengalamannya lebih banyak dong dari Nah. antara gua dan Seolah-olah gue Melsi. player banget. Nanti gue tinggal nambahin aja, Dri. Nanti gue tinggal nambahin aja. Enggak player, tapi kan memang sudah Pengalaman terbukti ya, gitu. Bos. Pengalamannya tuh udah banyak gitu loh. Nah, kalau dari ibu gimana nih? Ketika si orang itu pergi, entah itu perginya mau baik-baik, entah itu mau perginya tanpa pamit, kata Melsi tadi kan, atau perginya semau-mau dia gitu, kadang datang kadang pergi gitu kan. Nah, itu cara mengikhlaskannya tuh gimana? Proses ya udahlah gitu. Kalau gue biasanya gini, begitu kenal sama orang, gitu ya, kita lihat dulu niatnya mau kemana nih, gitu loh. Oh gitu. Kan ya. ada ya, iya ada dong sinyal-sinyal, ini bakalan jadi close gitu, bakalan jadi dekat banget, atau cuma kenal doang. Hmm. Kalau emang potensinya buat deket banget, persiapkanlah hati supaya one day kalau misalnya ternyata bertepuk sebelah tangan, ya udahlah ya, ikhlas. Harus siap ya kan, harus menyiapkan hati. Makanya Iya dong. hatinya harus ada cadangan. Gimana? Harus ada cadangan. Oh, oke. Hatinya, Bentar. hatinya. Kita bahas yang cadangan bentar. Yang ini dulu nih, kelarin dulu deh. Yang ini dulu kelarin nih. Kelar yang mana dulu nih? Udah. Yang itu tadi. Ibu lah. Ya udah, kalau misalnya memang ternyata dia ternyata out gitu ya, gitu. Ya sudah, mau diapain lagi? Walaupun ya sempat ada PHP-nya dikit gitu kan, sempat.
Ya sih, Anda diam-diam saja ya. Enggak, kan katanya nggak boleh keceplosan, jadi aku diem dulu. Nanti Kita- kalau ngomong Kita bahaya. rempangannya kudu kenceng banget ini Mel, nggak boleh nyeplos Mel. Iya makanya kan. Gue juga takut keceplosan gue ini. Ya oke, lanjut Jangan Bu, sampai lanjut. keucap ya. Iya, enggak. Lanjut Bu, lanjut. Ya maafin deh. Kalau keucap maafin deh. Kalau kau ucap nanti tit ada gitu ya Bu. Nah, itu dia. Boleh lah. Kalau Kita untuk gue, ngucap terus aja biar banyak tuh. Biar capek pengen ngedit ya Bu. Iya capek, biar capek ngeditnya lah. enggak, kalau gue gitu ya, yang jelas ya, jelas story itu kejadiannya begitu. Kalau misalnya memang ternyata dia pergi begitu saja, ya sudahlah, mau diapain lagi gitu kan. Walaupun ya sakit hati dikit, ya buat apa sih gitu loh. Ya udahlah, ya sudahlah. Mendingan Berarti- cari yang lain aja gitu. Oh gitu. Berarti seikhlas-ikhlasnya kita atau semerelakannya kita pasti tetap akan ada sakitnya Sakit dong hati. ya. Akan ada sakitnya dong. Sakit Kalau lah. enggak, Iya, udah pasti Sakit lah. lah. Sakit lah pasti. Ya. ya. Sekarang gini, maksud gue sakit hatinya udah pasti ada gitu loh di awal-awal. Nanti begitu kita udah dengan seiring waktu ya pasti ya sudahlah. Berarti kita melakukan satu kebodohan lagi. Ujung-ujung ini. Tapi kalau misalkan sering-sering juga nggak bagus. ya itu mah itu Bodohnya kelewatan tiap doang, hari. ya. Bodohnya Kelewatan keterusan. Yang sering-sering itu Bodohnya. gimana? Coba, yang sering-sering itu gimana coba? Yang sering-sering. Iya enggak, maksudnya kayak datang dan pergi kan. Kalau misalnya orang datang dan pergi kan harus ada kepastian kan. Lu mau datang pergi Oh, iya, anjay. iya. Jangan datang pergi kan nggak boleh. Nanti teh anak orang udah berharap, taunya cuma mau datang doang, datang mampir aja. Mampir doang, mampir. Iya, Cuma mampir say doang. hi. Iya, tapi hai-nya lama gitu. Aduh. Ntar udah mau ganti kata-kata, hilang, nggak jadi, jadinya goodbye. Kata-kata yang lainnya jadi goodbye, nggak hai lagi, goodbye. Apalagi kalau misalnya nelfon tiba-tiba gini, udah makan belum? Aduh. Itu ya Allah, kayak itu zaman anak SMA banget. Kayak gue ngerasa kayak kalau udah sekarang kayak kalau ditanyain kayak gitu kayak mikir tanpa lu nanya, tanpa lu nyuruh, tanpa lu ngomong, gue pasti makan kalau gue lapar. Oh iya bener juga ya. Harus bener juga, ditanya. bener juga. Tanpa harus ditanya, tapi harus nggak tahu, kayaknya emang faktor umur sih Iya ya. sih Kalau ya. faktor umur jadi kayak udah nggak butuh, maksudnya nggak butuh kayak gitu. Gak Gitu butuh ya, ditanya udah makan belum, udah mandi belum, kayak gitu ya. Iya. Gue udah gak ini lagi sih, maksudnya kayak udah gak habis pikir kenapa masih ada yang suka nanya kayak gitu. Itu kan Tapi sebenarnya itu pembukaan, basa-basi Mel. ya, kalau Nah, sekali-sekali itu nggak bukan- apa-apa. Itu Kalau pembukaan sekali-sekali nggak doang. apa-apa. Tapi kalau sering-sering capek jawabnya. Ya iya benar. Maksudnya tiap hari ditanyain gitu kan. Iya, tiap hari ditanyain lagi apa, lagi ini. Tapi yang gue jawab, kayaknya gue gitu-gitu aja, soalnya nggak ngapa-ngapain di rumah. Apalagi Kerjaannya gitu-gitu apalagi aja. lagi begini kan, kagak ada kerjaan Iya juga. kan, Iya kan? tanya. Stop basa-basi lah ya gitu ya. Iya. Nah, jadi boleh lah langsung- basa-basi, tapi jangan sering-sering. To the point aja. Oh gitu. Kita banyak Mau point apa aja. gitu. Lo mau ngajak gue nonton ayo, mau ngajak gue Iya. makan ayo. Iya. Masalahnya lagi begini nih, mau nontonnya berjarak, ribet tuh, mau ngobrol jauh banget tuh dari ujung ke ujung. Maaf. Nah, kalau Iya, nonton telepon juga itu, Mel. kalau nonton Iya, horor bener. sebelahnya horor dong. Iya, bagus kalau sebelahnya nggak ada orang. Kalau ada tiba-tiba yang tadinya nggak ada jadi ada. Ya, ikut- Nontonnya udah nggak tenang. yang kita nonton dia ikutan Dapet nonton di sebelah yang kita baru. gimana. Nah makanya kan. Makanya kayaknya itu lebih horor lagi jadinya ya, Mel. Iya udah itu udah nggak ini lagi deh. Horornya Udah gak double. konsen lah itu, Mel. Itu horornya beneran the real horror, bukan
cuman di filmnya aja. Tapi kenyataan. Ini berasa lagi main film langsung. Nah, kan tadi itu udah nih dari dua, dari yang pengalamannya agak lebih sedikit dari gua sama yang pengalamannya udah banyak banget kan. Terus soalnya ada nggak kelihatan. Bagus banget, gaya banget. Lalu Kalau gua sendiri gimana ya? Kadang tuh apa ya? Ya bener tadi yang dibilang. Kalau misalkan kita buka hati buat orang, kita harus udah siap buat patah hati ataupun kemungkinan lainnya kan. Kadang di awal tuh apa ya, optimis gitu sok. Iya, gue bisa yakin buat gue bisa. saya yakin bakal dapat gitu ya. Yakin gue bisa atau enggak yakin gue bisa ngelewatin kalau misalkan ada momen perpisahan atau momen-momen patah hati, gue yakin. Tapi pas momen itu terjadi, apalagi Dri udah dibeli Nggak ikutan, aku tidak ikutan. Kan makanya aku bilang harus direm. nanti kalau kalian mau tahu gue dibeliin apa di sensor ya, yang tahu cuma ya ini aja. Kalian jangan tahu, bahaya kalau tahu, bahaya. Kayak gitu maksud gue. Kayak apa ya, kadang nggak tahu ya ini gue doang atau mungkin ada beberapa orang yang ngalamin juga, kayak di awal tuh sangat amat optimis, kayak segala harang rintang yakin gue bisa ngelibas, bisa ngelewatin itu semua. Tapi pas lagi kejadian halang rintang itu ada di depan mata, rapuh juga gitu. Gue kayak iya, masalahnya gini Dri, kalau di awal kan kita belum berharap banyak ya. Maksudnya tuh kita belum tahu kita akan dibawa kemana sukanya gitu. sedalam apa. Enggak, sukanya sedalam apa gitu loh. Pas udah akhirnya ketahuan jalannya harus begitu gitu. Kan namanya rasa kehilangan, rasa ketergantungan itu bikin momennya itu makin sakit gitu. Nah, itu. Apalagi kan kalau misalnya apa ya, maksud gue kayak kalau tadi kata Melsi kan tadi bilang kalau apa biar cepet ya salah satunya nyari kegiatan main atau apa segala macam. Nah, kalau lagi begini kan kagak ada kerjaan, mau main juga susah, mau kemana gitu kan. Ya kalau misalkan apa ya, oke lah kita lagi ada kegiatan ya, atau kita lagi main keluar sama siapa gitu, seketika lupa gitu kan. Ntar udah di rumah, balik lagi diem, duduk, tak ya. Makanya nonton drakor. Jangan. Kalau lagi sakit hati jangan nonton drakor. Nanti kalau ada adegan yang jadi Enggak kena. makin sedih. Jadi sedih makin sedih. Enggak, tapi enggak apa-apa. Nah, sebenarnya susah itu bukan melupakan orangnya, tapi kan melupakan kenangannya. Kalau orangnya mah ya ilah, lu nggak ngeliat seminggu juga udah lupa. Tapi nanti pas tiba-tiba lagi diem, terus ntar pasti yang keinget, ini biasanya dia ngechat gua nih, ini biasanya ngechat gua nih, gitu kan. Kebiasaan yang dilakuin setiap harinya kan, yang sebenarnya itu susah buat makanya susah buat dilupain gitu loh. Makanya ya apa ya, sampai sekarang gue pribadi belum menemukan formula buat diri gue sendiri yang bisa cepat buat ngilangin itu gitu loh. Pernah bisa cepat, tapi cepet nih, misalkan kelarnya hari Senin, terus Minggu nih seminggu nih, sampai Senin depan gue udah merasa oke, gue udah ikhlas. Hari Selasanya tak inget lagi, gue udah
ya gimana ya, bisa hilang ntar tiba-tiba nongol lagi nih semua memorinya Karena kadang apa namanya, memori itu nggak bisa hilang dalam waktu sebentar sih gitu loh, kalau aku bilang sih ya. Karena ya itu gue bilang tadi, apa namanya, kebiasaan, rasanya itu yang susah kita ilangin. Itu memang butuh waktu yang agak lama. Iya. Apalagi kan tiap orang punya apa recovery time-nya masing-masing gitu kan, ada yang cepet, ada yang lama, ada yang cepet hilang cepet inget lagi, ada yang lama. Lu banget itu mah. Lu banget tuh ngomongin diri sendiri. Enggak, gue kayak gitu. Iya, enggak, sekarang gua tanya, lu tipe yang mana? Lu tipe yang lama apa yang cepet, atau yang udah bisa tapi karena mau mengingat, karena tiba-tiba nginget jadi inget lagi? Tergantung kondisi terakhirnya seperti apa. Kalau gue bilang tergantung intensitas lo selama berhubungan sama orang itu deh. Nah, bisa. Kayak gitu. Kalau lu gitu LDR, kalau lu tipe LDR mah gampang. Kalau LDR gampang. Oh gitu. Emang kalau LDR gimana? Kalau LDR gimana coba? Benar, kalau misalkan LDR kan lu istilahnya cuma via telepon, via media kan. Yes. Ya kalau beda sama yang dekat gitu, beda sama yang sering ketemu. Kalau yang sering ketemu pasti kayak, apalagi kalau misalkan lu mau kemana, lu ngelewatin rumah dia nih, terus lu kemana, lu ngelewatin tempat yang pernah lu laluin gitu sama dia, tuh kayak anjir nih kemarin gue kesini sama dia gitu. Kalau LDR kan ya lu hapus aja gitu, kayak hapus story teleponnya, kan lu nggak bisa ngeliat kemarin gue telepon sama dia, kecuali lu nggak ngapus, kecuali chat ya. Kalau chat gue yakin berat sih, emang agak berat kalau ngapus chat tuh agak berat gitu. Terungkap ya Melsi ya. Gue emang benar. Coba siapa yang dengan gampangnya ngapus chat? Itu siapa? Iya sih. Bener. Pasti susah. Enggak, yang apa ya? Kadang kita tuh gini, kayak gue pernah gue baru ngapus chat tuh setahun setelah udahan. Pernah. Sama yang mana nih? Aduh. Iya. Yang dulu lah pokoknya. Yang gue kenal ya. Kayaknya sih kenal gak ya? Enggak, kayaknya enggak deh. Nah, masa? Berarti sama yang ibu kenal belum dihapus bu chatnya. Kayaknya itu yang ibu gak kenal. Udah. Ntar dulu yang mana nih? Banyak. Banyak kan, ketahuan. Lu banyak udah ini. Terima nasib aja deh. Enggak, maksudnya gini. Tapi kayaknya kita saling membunuh ya. Tadi kan dibilang, terus salah nih kalau ngambil kita tuh salah. Gak apa-apa, tapi ya nggak apa-apa, buat sekali-sekali lah. Orang-orang kan akan bertanya-tanya. Diri sendiri pun nggak apa-apa. Ya, orang diri bertiga sendiri pun ngomongin nggak apa-apa. Iya, kan nanti orang-orang bakalan bertanya, nih orang bertiga ngomongin siapa? Ya kalau misalkan ada yang nanya, ya tolong dijawab aja. Kita ngomongin diri sendiri sebenarnya. Kita masing-masing ngomongin diri sendiri sebenarnya. Kita ngomongin diri sendiri yang sesama kita tak tahu gitu ya, aja. Iya. Kita ngomongin diri sendiri tapi dialamin sama yang ada di dalam sini lah pokoknya. Ya kan, kayak tadi tuh emang agak berat buat ngapus chat, tapi apa ya, kadang like waktu proses mengikhlaskan atau merelakan itu tuh kadang jari tuh suka iseng gitu kan, buka baca gitu kan, scroll ke atas. Bukan cuma baca loh. Apa tuh? Foto dia masih ada nggak ya? Nah. Kan apa ya, kan kadang itu malah mempersulit diri sendiri dong. Maksudnya kita
kita udah tahu lagi proses untuk apa namanya Move on. move on, tapi kita sendiri yang nakal, stalking lah, buat baca cetannya lah, apa lah, Iya, lihat karena kan fotonya. emang susah loh, susah. Kalau misalkan, makanya gue bilang, kalau misalkan masalah chat itu tuh paling susah sebenarnya buat dihapus, buat dilupa itu paling susah karena pasti iseng aja kan, kayak, biasanya dia kayak gini nih, biasanya dia kayak gini nih. Makanya kayak, ya udahlah, itu harus dimaklumkan aja kalau emang susah gara-gara chat, ya karena emang dilihat terus. Karena Lagian dia kalau ngechat chat itu dilihat kan, terus. kalau chat itu kan tinggal search namanya, wala gitu Iya, kan. Iya. Ngomong lagi semua Walaupun udah soal. diarsipin, tetap Iya. pasti dilihat. pasti Iya. pasti. Makanya apa ya? Apalagi DM ya. Oh, Dan untung aku jarang buka DM. iya benar juga. Nggak, kalau Jarang buka DM, jadi kalau tidak ibu terlalu. kalau ibu kan dulu kan di Awalnya dari DM. iya dari DM. Ya udah deh. Itu kenangannya banyaknya di DM. Untung aku nggak terlalu banyak. Ada tapi nggak terlalu banyak. Tak tarak tak dung dung dung. Terima kasih buat yang selalu mendengarkan. Salam pos 69.